Sekalian saya luruskan, kita berbagi ide dan gagasan, bukan mengadili siapa-siapa. Iya. Pak Hendra. Terima kasih Bung Hadi, mohon maaf saya panggil Bung karena ini forum demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Penjagob Gubernur Gorontalo, penjabat gubernur, yang kami hormati dari legislatif ada Pak Laude dan eksekutifnya ada Pak Asisten 2. Saya rasa Pak Gub sebenarnya datang dengan paket lengkap karena ada Pak Budi dari Bapeda, ada Pak Daniel dari Keuangan. Saya juga lihat tadi ada Pak Wahyudin Katili dari Dinas Pendidikan dan para birokrat dari Pemprov. Jadi bagi saya ini paket lengkap. Saya juga mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha. Saya atas nama pribadi maupun dari Pusat Studi Sosial dan Politik Yayan Gorontalo. Semua kita meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan semoga terhindar dari amlodipil dan kaptropdil ya. Karena ini kolesterol sudah mulai naik ini. Saya dari kemarin makan daging, ya, semua begitu juga. Datang ke rumah orang juga makan daging. Bahkan sebelum ke sini makan daging juga. Semoga kita terhindar dari kolesterol. Bicara soal Penjagob bagi saya 2 kali pernah bicara soal ini yang ketiga kali. Dan banyak harapan orang soal Pak Penjagob, Pak Hamka. Ini Pak sama-sama Hendra, ini Pak bedanya Pak Hamka Hendra Nur ini Penjagob, saya kurang lebih peneliti dari Puspol. Kandidat semoga saja Pak. Ya. Kenapa jadi menarik bicara soal Penjagob karena 2 kali ini yang ketiga kali. Ini sempat viral karena semua orang kemudian membahas baik di medsos, ini di medsos apalagi, baik orang yang tidak kenal, orang yang kenal, maupun orang yang baru-baru kenal. Saya juga tidak kenal juga dengan Pak Hamka Hendra Nur kecuali baca profil yang berada di media sosial dan kemudian baca sekilas soal buku Ketidaknetralan Birokrasi. Saya cuma baca daftar isi tadi karena bicara soal partai politik dan birokrasi. Saya cuma melihat tadi dari Ibu Femi tadi ada buku menumpuk. Saya nggak tahu apakah itu buku itu dibagikan apa tidak. Karena menarik kalau sebenarnya baca buku itu karena saya cuma melihat dari Google Books itu cuma ada daftar isi dan sebagian kutipan buku. Nah, tadi Pak Penjagob bilang 5 hal, 1 berkurangnya daya beli, terus ada tata kelola birokrasi, kemudian SDM yang kuat, mendorong ekonomi masyarakat dan sinergitas daerah kabupaten kota. Saya bicara 4 hal Pak Penjagob, Pak Hadi. Pertama adalah tadi Kak Uka bicara tadi soal bahwa survei itu terkadang penting untuk guidance. Kebetulan Puspol Pak itu kita punya produk satunya soal survei karena kebetulan diantara kami terutama saya misalnya pernah manajer riset di Poltreking Indonesia bahkan sampai ini juga masih tetap aktif juga walaupun di kampus kami buat pusat studi sosial dan politik. Jadi produk kami diantaranya ada survei, ada naskah akademik, ada Polistripe dan banyak yang lain. Jadi kalau tadi bilang sekali promosi ya kurang lebih begitu. Memang survei itu menjadi penting untuk guidance. Saya mau bilang yang pertama Pak Hadi, Pak Penjagob, kalau saya melihat data survei, kurang lebih data ini yang kami olah dari beberapa survei dan terutama survei yang pernah saya kelola, ada 4 hal pokok yang biasa itu menjadi perhatian masyarakat untuk segera dituntaskan. 4 hal itu apa? Yang pertama adalah soal harga-harga kebutuhan pokok yang dianggap masyarakat itu masih mahal. Bahkan kalau sekarang kita merasakan, kemarin ada minyak goreng dibahas juga di sini. Bahkan sekarang rica mulai agak turun juga sebenarnya. Tapi kurang lebih harga minyak tidak akan turun, ya kurang lebih masih di angka 15 ribuan kalau beli di warung-warung. Tapi kurang lebih dari data survei, 4 hal itu salah satunya soal harga kebutuhan pokok yang tidak turun, mahal. Itu kurang lebih di angka 30%. Yang kedua adalah soal susahnya mencari lapangan kerja. Data kami menunjukkan bahwa kurang lebih ada di angka 17%. Ini data yang persoalan yang bagi masyarakat harus segera dituntaskan. Yang ketiga adalah dan yang keempat soal biaya berobat dan pendidikan dasar yang mahal, kurang lebih di angka 7%. Sisanya masyarakat tidak menjawab itu kurang lebih di angka di atas 20%. Jadi kurang lebih itu angka yang kemudian apa yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
apa yang dirasa menjadi hal pokok untuk diselesaikan. Jadi 4 hal itu, satu soal harga kebutuhan pokok yang mahal, kemudian susah mencari lapangan kerja, biaya berobat yang mahal, dan pendidikan dasar yang mahal. Itu kurang lebih 4 hal yang menjadi pokok bagi masyarakat untuk segera dituntaskan. Nah, saya sebenarnya tadi Pak Hamka bicara soal 5 hal tadi yang sudah disebutkan di awal, tapi saya kurang lebih kita di sini juga butuh kurang lebih, kalau untuk harga bahan pokok mahal kan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu soal penetrasi pasar, ada pasar murah, sehingga harapannya harga kebutuhan pokok kemudian bisa turun atau bisa kurang lebih bisa stabil. Tapi soal lapangan kerja, ini menjadi problem di banyak orang. Sebagian besar orang itu kan, kalau tadi dibilang tadi soal pendidikan 7 tahun, jangankan 7 tahun, misalnya 9 tahun, 12 tahun ya, berarti sampai dengan SMA, orang kemudian ragu, setelah ini mau kerja apa? Jangankan lulusan SMA, lulusan kuliah pun terkadang merasa dia tidak tahu mau kemana. Makanya ini hal yang kurang lebih menjadi program atau perhatian Pak Penjagob soal lapangan kerja. Karena ini hal pokok, 4 pokok dasar yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah, didasarkan data survei. Kemudian yang kedua, ini 4 hal, yang kedua soal IKN. Bagi saya sempat dengar cerita katanya, sempat ada undangan ke Pak Penjagob, cuma saat itu Pak Penjagob lagi ikut rapat dengan Pak Jokowi soal pertemuan IKN. Bagi saya ini penting karena IKN 2023 itu masuk RKP prioritas, program prioritas di RKP 2023, dan hingga saat ini menjadi hal yang penting dibicarakan. Kenapa? Terutama di wilayah Sulawesi, karena harapannya kita bisa menjadi penyangga, terutama di sisi SDM. Nah, saya tidak tahu, tapi kemudian harapannya Pak Penjagob bisa kurang lebih membuka bersama-sama dengan kita kurang lebih ide gagasannya seperti apa soal IKN itu. Karena harapannya adalah Sulawesi menjadi penyuplai terutama soal SDM. Yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan soal KEK, kawasan ekonomi khusus. Tadi disebutkan tadi oleh Pak Amir, disebutkan juga oleh Pak Deswart ya, soal kawasan ekonomi khusus. Nah, kalau kita membaca data soal kawasan ekonomi khusus, ada 18 kawasan ekonomi khusus. Di Sulawesi itu dari 2 provinsi. Kita berada di tengah-tengah dari 2 provinsi yang dapat kawasan ekonomi khusus. Di Sulut itu ada Bitung yang kurang lebih proyeksi yang kalau kita baca datanya proyeksi yang dapatkan kurang lebih 32 sekian triliun. Yang proyeksi kurang lebih sampai dengan tahun 2025. Kemudian di Sulut itu ada 2, satu yang kedua yang dibilang soal daripada soal tadi dan Pak Amir tadi soal di Kupang. Sedangkan di Sulawesi Tengah itu ada Palu. Problemnya adalah di Gorontalo sampai dengan sekarang untuk kawasan ekonomi khusus belum masuk. Memang saya dengar ada universitas negeri yang kemudian mengolah soal kawasan ekonomi khusus, tapi dengan saat ini bagi saya belum ada realisasinya. Saya berharap sebenarnya dari pemerintah provinsi kemudian mengambil alih misalnya, tapi tidak juga mengambil alih juga, kurang lebih memberikan treatment dan bekerja sama dengan universitas-universitas dan semua elemen agar kiranya kawasan ekonomi khusus di Gorontalo itu bisa segera terrealisasikan. Karena sampai di sini cuma 18, di Sulawesi itu hanya 2 provinsi, di Sulawesi Utara ada 2 daerah, di Likupang dan di Bitung. Nah di Gorontalo ini sebagai bagian di tengah-tengah ini, kalau Bitung bilang bicara di data KEK itu punya sumber daya soal ikan. Sedangkan seingat saya, kalau Pak Amir Halid bisa bicara tadi soal Pak Fadil Muhammad, seingat saya dulu ada kerjasama antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah soal Teluk Tomini. Karena soal potensi ikannya yang luar biasa. Tapi saat ini saya tidak tahu apakah itu masih berjalan sampai dengan saat ini apa tidak. Mungkin bisa jadi sudah tidak ada lagi kerjasama itu. Dan yang keempat yang ingin saya bilang Pak soal olahraga. Nah saya dengar dari banyak berita misalnya tadi Pak Penjagob bilang juga soal ada kejuaraan Asia soal mini soccer dan takraw. Tapi yang menjadi pertanyaan saya soal Persigo, ini antara ada dan tiada. Mau bilang ada, tapi tidak ada. Mau bilang tidak ada, tapi ada. Soal kepemilikan terutama. Dan sebagian besar orang ini mengharapkan ada tim sepak bola. Apalagi orang-orang yang misalnya mahasiswa atau orang luar daerah, KKIG, Lamahu atau apa yang luar daerah. Kalau ada pertandingan soal sepak bola yang itu ada Gorontalo, pasti mereka hadir. Problemnya sekarang adalah kita nggak tahu
apakah Persigo atau Persidago, terutama Persigo, ini milik siapa. Dan sampai dengan saat ini tim, saya berharap kemudian Pak Penjagob ini dari Kemenpora, ya harapannya kita punya tim sepak bola yang kuat. Walaupun soal mini soccer, takraw ini perlu diperhatikan. Kurang begitu Pak Hadi, 4 hal karena ini sudah 11:30. Mohon maaf demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.